Oke, kita langsung saja menuju ke nomor satu. Kita tampilkan ya. Idenya adalah kita tahu jika ada A pangkat N log B pangkat M, maka akan jadi M per N dikalikan A log B. Selain itu, kita juga tahu bahwa A log B dikalikan B log C, di mana ada numerus dan basis yang sama, maka saling mengeliminasi, sehingga tinggal A log C. Nah, mungkin di sini kunci kita untuk bermain di nomor satu ini. Selain itu, kita harus ingat juga tentang bentuk akar, bahwa A di akar pangkat N, A-nya berpangkat M dapat dituliskan sebagai A pangkat M per N. Nah, seperti ini. Sudah, kita pakai ini semuanya, selesai. A bisa kita tulis dalam 2 log X pangkat setengah, atau bisa ditulis setengah dikali 2 log X. B dapat kita tulis dalam X pangkat sepertiga log Y pangkat seperempat. Dapat kita tulis seperempat dibagi sepertiga dikali X log Y. Yang dapat juga kita tulis jadi 3/4 X log Y. Sedangkan C dapat kita tulis dalam Y pangkat sepertiga log 2 pangkat setengah. Berarti setengah dibagi sepertiga dikali Y log 2. Atau bisa kita tulis dalam 3/2 dikali Y log 2. Nah, sehingga A dikali B dikali C itu sama dengan, hanya tinggal disubstitusikan, yaitu setengah kali 2 log X dikalikan 3/4 kali X log Y dikalikan 3/2 kali Y log 2. Di mana ada basis dan numerus yang sama, bisa kita eliminasikan. Ya, di mana di sini ada X, di sini ada X, habis 2 Y. Nah, ternyata basis dan numerusnya saling mengeliminasi semua, sehingga kita dapatkan bahwa A kali B kali C tinggallah setengah dikali 3/4 dikalikan 3/2, sehingga hasilnya adalah 9/16. Masih sangat mudah di sini, sehingga hasilnya adalah, jawabannya adalah C. Jika A dan B adalah solusi persamaan kuadrat itu, A dan B adalah solusi, berarti artinya apa? 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0, punya penyelesaian x1 adalah A dan x2 adalah B. Nah, seperti itu. Berarti A dan B adalah penyelesaiannya. Berarti kita bisa pakai sifat-sifat akar. Oh, tipis sekali. Kita punya 2
X kuadrat plus 3 X plus 4 sama dengan 0. Ingat di sini kita punya sifat-sifat akar ya. Berarti yang pertama A ditambah B, A plus B sama dengan atau X1 plus X2 min B per A, di mana ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Maka tapi A di sini sebagai koefisien ya, sebagai bentuk umumnya ya. Jadi bukan nilai A sama B atau min B per A di sini. Berarti jadi min 3 per 2 dan A dikali B sama dengan C per A, yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti. Dia mempunyai akar-akar baru. Akar-akar ini misalkan saja namanya alfa sama beta. Maka persamaan kuadrat baru PKB, bukan nama partai ya, walaupun ini menyerupai nama partai. Nah, kita akan gunakan X min alfa dikali X min beta, di mana alfa dan beta adalah akar-akar barunya. Nantinya berarti kita akan cari X kuadrat min alfa dikali X min beta dikali X plus alfa dikali beta. Nah, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Sehingga untuk setiap persamaan kuadrat baru kita hanya butuh penjumlahan akar sama perkaliannya ya. Setiap persamaan kuadrat baru kita butuh penjumlahan sama perkaliannya. Berarti yang pertama kita akan cari penjumlahannya. Alfa ditambah beta. Berarti 1 per A ditambah 1 per B. 1 per A ditambah 1 per B bisa kita samakan penyebutnya jadi A plus B per AB. Nah, di sini kita akan dapatkan A plus B adalah min 3 per 2 dibagi 2 sama dengan min 3 per 4. Sehingga nantinya kita pastikan di sini X kuadrat min. Nah, di sini penjumlahannya adalah min 3 per 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita cari alfa dikali beta. Alfa kali beta berarti 1 per A dikali 1 per B. Berarti nilainya sama aja dengan 1 per AB. Nah, seperti itu. Di sini 1 per AB berarti kita tinggal masukkan ya. A kali B kan tahu. A kali B adalah 2. Berarti 1 per 2. Nah, berarti ditambah setengah ya di sini. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa kalikan 4. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 4x kuadrat min ketemu min plus 3x. Kenapa dikali 4? Biar nggak ada pecahan saja. Setengah kali 4, 2. Sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Oh, berarti persamaan kuadrat yang punya akar 1 per A 1 per B adalah 4x kuadrat plus 3x plus 2 delta. Di sini kita bisa bermain dengan metode sederhana.
Metode inverse. Apa itu metode inverse? Anggaplah ini hanya bisa berlaku jika bentuk sama. Seper alfa, seper beta, ya kan sama. Atau seper A, seper B, atau 2 alfa dengan 2 beta, ya bentuknya sama. Itu bisa kita pakai trik metode inverse. Berarti X aksen itu sama dengan seper X, karena seper A dan seper B. X yang awal kan A dan B, maka X aksen sama dengan seper X. Diubah ke dalam X sama dengan, nah kebetulan sama saja ya, seper X aksen. Kemudian 2X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 0. Kita substitusikan ini. Ya, kita substitusikan X sama dengan seper X aksen ke dalam persamaan yang kita punyai. Disubstitusikan. Berarti jadi 2 kali seper X kuadrat 3 kali seper X ditambah 4 sama dengan 0, sehingga jadi 2 per X kuadrat ditambah 3 per X ditambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan dengan X kuadrat, sehingga jadi 2 plus 3X plus 4X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bisa berlaku metode inverse ini ketika bentuknya sama, tapi memang 90% soal-soal tipe persamaan kuadrat baru itu mempunyai pola yang sama. Ya, misal akar-akarnya alfa dan beta, suruh nyari 2 alfa plus 1, 2 beta, 2 beta plus 1. Nah, kayak gini. Sama berarti bisa dimisalin X aksen sama dengan 2X plus 1. Nah, seperti itu. Nah, jika A, B, C adalah 3 suku berurutan suatu barisan aritmatika dengan nilai X memenuhi persamaan itu, nilai X yang memenuhi berapa? Nah, kan gitu. Kalau A, B, C itu membentuk aritmatika, maka kita pastikan bahwa selisih A dan B dengan B dan C itu sama. Misal ditambah P, ditambah P. Nah, seperti itu. Sehingga B min C itu sama dengan min P. Nah, C min A sama dengan 2P. Nih, C min A adalah 2P karena A ditambah 2P sama dengan C, sehingga C min A sama dengan 2P. Nah, seperti itu. Kemudian A min B adalah min P juga. A dikurangi B adalah kurang P atau min P. Sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat yang dimaksud adalah min P X kuadrat ditambah 2P X ditambah min P sama dengan 0. Kemudian kita akan bagi dengan min P. Ya, kedua ruas kita bagi dengan min P, sehingga kita dapatkan X kuadrat min 2X min, plus ya jadinya,
plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini jelas dengan mudah bisa kita dapatkan X min 1 kuadrat sama dengan 0, sehingga X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, seperti itu. Sehingga di sini jawabannya adalah delta. Nah, di sini kita punya fx sama dengan 6 min 3x pangkat 3. Kita punya f bundaran G x sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x min 18. Nah, kita tahu bahwa f bundaran G artinya adalah f dikomposisikan oleh Gx. Nah, seperti ini. Sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x min 18. Di mana yang ditanyakan adalah G min 2. Berarti ide awal yang kita akan gunakan adalah kita substitusikan X sama dengan min 2 dengan tujuan agar terbentuk jadi G min 2. Nah, jadi kita akan substitusikan X-nya jadi min 2, sehingga kita dapatkan F G min 2 sama dengan min 3 kali min 2 pangkat 3 plus 6 kali min 2 kuadrat plus 24 kali min 2 min 18. Tinggal dihitung ya. Tidak ada masalah di sini, tinggal perhitungan aja. Min 48 min 18 sama dengan min 18. Nah, perhatikan bahwa Fx di sini Fx adalah 6 min 3x pangkat 3. Berarti kalau Fg min 2, nah Fg min 2 artinya sama aja dengan 6 dikurangi 3 kali G min 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Ya. Berarti kita samakan ya nanti ya. Berarti di sini 6 min 3 kali G min 2, atau kalian misalkan dulu lebih enak, misal G min 2 adalah A gitu. Misal di sini adalah G min 2 sama dengan A. Tentunya jadi nulisnya itu lebih enak. Kenapa? Karena nanti tinggal jadi 6 min 3 A kuadrat, A pangkat 3. Jadi kayak gini itu ide kalian sendiri-sendiri ya, mengenakkan sendiri-sendiri. Berarti 6 min 3 A pangkat 3 sama dengan itu. Berarti min 3 A pangkat 3 itu adalah min 18 dikurangi 6, min 24, sehingga A pangkat 3-nya adalah 8. Di mana kita tahu A tadi adalah G min 2 dipangkatin 3. Sama dengan 2 pangkat 3, sehingga G min 2 sama dengan 2. Maka di nomor 4 di sini juga masih sangat mudah, jawabannya adalah A. Sin X dikali tan X. Nah, biasanya di identitas seperti ini kita gunakan identitas trigonometri dasar ya. Pokoknya identitas trigonometri dasar itu harus tahu. Trigonometri itu kan hanya membicarakan sudut
siku-siku atau segitiga siku-siku, teman-teman. Ya, misal kita punya X di sini A, di sini B, di sini C, maka sin X adalah B per C cos X. Ini tujuan saya ngasih mengulang seperti ini adalah biar kalian tidak hafalan, ya. Biar dikurangi proses belajar dengan hafalannya, tapi proses belajar dengan pemahamannya. Nah, kita tahu Pitagoras sebelumnya sudah didapatkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ketika kita bagi dengan C, maka jadi A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat, sehingga kita akan dapatkan A per C. A per C tadi sudah kita tulis, A per C adalah cos, berarti jadi cos kuadrat X, ditambah B per C adalah sin kuadrat X, C per C adalah 1. Nah, ini adalah identitas dasarnya. Kemudian bisa dibagi cos, dibagi sin, nanti jadi identitas lainnya. Sehingga 1 min sin kuadrat nanti bisa kita ubah jadi cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Kita akan coba bermain langsung di sini sama dengan sin X. Nah, tangan itu B per C. B itu miliknya sin, C itu miliknya cos. Berarti tangan itu bisa kita tulis sin X per cos X. Sedangkan kotangan itu artinya komplement. Ya, komplement pelengkapnya. Kalau tangan pelengkapnya sudutnya di sini pelengkapnya berarti jadi A per B, jadi cos per sin. Cos per sin. Nah, ditambah cos X per ini tadi 1 min sin kita udah dapatkan di sini ya, yaitu jadi cos kuadrat X atau cos X dikali cos X. Nah, sinnya dikalikan maka kita dapatkan apa ini? Sin kuadrat per cos X, sin kuadrat X per cos X ditambah cos X ditambah ini cos sama cos bisa dihilangin seper cos X. Berarti kita bisa mainkan di sini. Ini bisa kita tulis jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini per cos X. Ini kenapa jadi cos kuadrat? Karena kita samakan per cos X plus 1 per cos X. Nah, berarti kan jadinya adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X plus 1 per cos X. Nah, di mana kita juga sudah tahu sebelumnya bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1. Sehingga di sini jadi 1 plus 1 jadi 2 per cos X. 2 per cos X itu sama aja 2 kali seper cos. Seper cos itu adalah sekan. Sehingga jawabannya adalah 2 sekan X. Kira-kira seperti itu. Jawabannya adalah E. Nilai dari A dan B agar sistem persamaan tersebut memiliki banyak penyelesaian. Nah, ini kuncinya sudah jelas di sini ya. Dari kata-kata banyak penyelesaian. Loh, kenapa kok bisa banyak penyelesaian?
Padahal kalau garis, kita pahami ya, garis dengan garis, kalau dia tidak memiliki gradien yang sama, harusnya hanya ada di satu penyelesaian. Ya, satu penyelesaian. Tahu dari mana? Dari garis ini. Koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1. Berarti kan dia berupa persamaan linear, line, garis. Sedangkan kalau dia sejajar, nah misal kita punya garis yang sejajar, ini tidak punya penyelesaian. Jadi gimana? Bagaimana caranya biar dia memiliki banyak penyelesaian? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Saya tunggu jawabannya. Kenapa garis sama garis kok bisa memiliki banyak penyelesaian? Garisnya nempel, Kak. Ya, benar, nempel. Atau dalam kata lain berimpitan ya kalau dalam bahasa matematika. Disamakan persamaannya, Kak. Iya, benar. Persamaannya kongruen atau sama persis. Ya, persamaannya adalah sama persis atau biasa disebut dengan kongruen. Bagaimana terjadinya? Terjadinya adalah seperti ini. Ini ada garis. Nah, terus ada lagi garis. Nah, seperti ini. Itu garisnya sama. Ini berimpitan. Karena berimpitan, maka banyak ketemunya di banyak titik. Banyak penyelesaian. Nah, eksekusinya benar sekali tadi yang dijawab, yaitu disamakan persamaannya. Bagus sekali. Sehingga kita paling gampang menyamakan konstanta di sini, teman-teman. Ya, kita samakan aja konstantanya. Berarti di sini persamaan yang ini kita akan bagi dengan min AB. Nah, dibagi dengan min AB. Sehingga jadi B per min AB X dikurangi A plus 3 per min AB Y sama dengan min 4 AB per min AB. Sehingga kita dapatkan min 1 A X plus A plus 3 per AB Y sama dengan 4. Nah, udah sama 4. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membentuk koefisiennya ini. Nah, ini sama dengan ini. Terus ini sama dengan di sini. Nah, seperti ini. Karena 4-nya sudah sama dengan 4, gitu ya. Jadi langsung kita samakan. Jadi A-2 haruslah sama dengan min 1/A. Dikalikan silang, A kuadrat min 2A sama dengan min 1. Atau A kuadrat min 2A plus 1 sama dengan 0. Di sini A min 1 kuadrat ya, sama dengan 0, maka A-nya haruslah 1. Nah, karena A-nya 1, kita tinggal bermain di A plus 3 per AB sama dengan 2. Nah, koefisien Y dengan koefisien Y. Nah, itu disamakan. Sehingga A-nya 1, 1 plus 3 dibagi 1 dikali B sama dengan 2, sehingga B
B-nya adalah 4/2. Sehingga kita dapatkan B-nya adalah 2. Sehingga A plus B adalah 3. Lagi-lagi masih gampang nih. Di nomor 7, nah ini juga idenya seperti apa? Ini idenya sangat mudah. Idenya adalah aljabar. Bagaimana sih kita bisa menemukan ide ini mudah? Kita lihat aja, ini 4/2, ini 4/4, ini 4/8. Itu kan sama aja kuadratnya dari itu. 4/2 dikuadratin jadi 4/4. 4/4 dikuadratin jadi 4/8. Jadi kita bangun idenya dari situ. Berarti kita punya A kuadrat min B kuadrat itu adalah dari A min B dikalikan A plus B. Nah, yang ini diabaikan dulu karena berbeda sendiri, bukan 4+1, tapi 2+1. Tapi kan 2+1 juga bisa kita hitung ya. 2+1 bisa kita hitung jadi 3. Berarti kan di sini bisa ditulis 3. Nah, gitu. Kemudian di sini 4 kuadrat plus 1 dikali 4/4 plus 1 dikali 4/8 plus 1. Nah, di sini penyebutnya kita akan breakdown. 4/16 itu sama aja 4/8 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, kan sama aja seperti ini ya. Jadinya nanti 4/8 minus 1 dikali 4/8 plus 1. Nah, itu 4/16-nya. 4/16 bisa kita ubah jadi 4/8 min 1 dikali 4/8 plus 1. Sehingga kita bisa sedikit demi sedikit mengeliminasi faktor dari pembilangnya. Nah, seperti itu. Kita bisa jalan lagi, ini jadi sama dengan 3 dikali 4 kuadrat plus 1, 4/4 plus 1, dibagi 4/8 adalah 4/4 dikuadratkan. Berarti jadi 4/4 min 1 kali 4/4 plus 1. Lagi habis. Begitupun 4/4-nya ya, bisa 4/2 plus 1 per 4/2 min 1 dikali 4/2 plus 1. Di sini kita bisa eliminasi. Sehingga kita akan dapatkan 3 per, ini kan 16 min 1, 15 ya. 3/15 1/5. Oke, berarti jawabannya di sini adalah 1/5 beta. Sangat mudah ya, karena ide ini sering digunakan. Jadi saya harap teman-teman ini udah di luar kepala ya. Aljabar paling penting sedunia. Jika X, 4, dan Y merupakan barisan aritmatika naik. Apa artinya aritmatika naik? Aritmatika naik memiliki beda positif. Berarti X itu lebih kecil dari 4, Y itu lebih besar dari 4. Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Nanti seperti itu. Sehingga kita pastikan Y min X itu adalah bilangan positif. Nah, kita pakai sifat 3 suku. Sifat 3 suku ini dimiliki oleh aritmatika maupun geometri. Biar cepat saya namai sifat 3 suku.
jika ada A, B, C membentuk aritmatika, maka kita pastikan bahwa A ditambah C itu selalu 2 kali B. Sedangkan kalau A, B, C membentuk geometri, maka A dikali, bukan ditambah, A dikalikan C sama dengan B kuadrat, atau yang tengah dikuadratkan. Jadi sifat 3 suku ini yang sering digunakan di barisan aritmatika dan barisan geometri. Sehingga kalau di sini X, kemudian 4, Y, ini aritmatika, maka kita bisa dapatkan bahwa X ditambah Y sama dengan 8. Nah, gitu. 2 kali yang tengah. Kemudian X, Y, X, 3, Y itu membentuk geometri, maka kita pastikan bahwa X dikalikan Y sama dengan 3 kuadrat, 9. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari Y min X. Karena Y min X selalu positif, kita pastikan positif, maka Y min X itu sama dengan akar dari Y min X kuadrat. Nah, seperti itu. Idenya aljabar untuk mempermudah. Sebenarnya dicari X-nya berapa, Y-nya berapa, boleh ya. Kalian eliminasi substitusi, boleh cari X-nya, boleh cari Y-nya. Tapi saya coba bermain dengan aljabar, biar membiasakan diri cepat menggunakan aljabar. Y min X dikuadratkan, ketemunya adalah Y kuadrat plus X kuadrat min 2XY. Di mana kita tahu bahwa Y kuadrat plus X kuadrat itu sama dengan Y plus X kuadrat min 2XY. Nah, ini seperti ini. Sehingga kita bisa substitusikan ke sini ya. Berarti ini jadi akar dari yang ini, yang segini, Y ini kita ubah jadi yang kanan ini. Jadi Y plus X kuadrat min 2XY dikurangi 2XY. 2XY di sini dari mana? 2XY di sini adalah dari ini. Nah, sehingga kita dapatkan sama dengan akar dari, ini kan boleh saya tulis X plus Y kuadrat ya, min 4XY, X plus Y dikuadratin di situ. X plus Y dikuadratin min 4XY. Berarti sama aja akar X plus Y kita udah tahu 8. 8 kuadrat dikurangi 4 kali 9. Berarti jadi akar 64 dikurangi 36, akar 28. Akar 28 adalah 2 akar 7. Oke, berarti jawaban di nomor 8 adalah delta. Sembilan, terdapat soal jika disusun bilangan 5 digit. Berarti di sini kita ngomongin kombinatorial ya, atau kaidah pencacahan 5 digit. Dari mengacak susunan 1, 2, 3, 4, 5 itu kita akan susun diacak.
Karena kita udah dari kata-kata ini udah jelas, dengan dari mengajak susunan angka ini, maka otomatis tidak akan ada bilangan yang berulang karena cuma diacak. Kita ngacak 5 digit itu. Jadi angka, bayangkan saja kita punya apa? Papan skor, ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Kita akan acak ini, ya, diacak atau disusun ulang menjadi suatu bilangan. Maka peluang bilangan tersebut di angka pertama dan di angka terakhir sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Berarti kita bisa fokus atau kita pecah menjadi 2 kasus. Kasus pertama, awal dan akhirnya genap. Nah, awal dan akhir genap. Berarti seperti ini kira-kira. Nah, di awal bisa angka 2 atau angka 4. Di akhir juga bisa angka 2 atau angka 4. Ini pakai kaidah filling slot atau mengisi kemungkinan slotnya. Bagaimana caranya? Karena di sini kita kan masih belum memakai, ya, belum memakai. Berarti di sini ada 2 kemungkinan, bukan hasilnya 2, ya. Bukan angka 2 yang kita gunakan, tapi ada 2 kemungkinan. Yaitu bisa 2 atau 4. Nah, salah satunya di sini sudah digunakan. Salah satu di sini digunakan, maka di sini tinggal 1 kemungkinan. Tinggal 1 kemungkinan. Yaitu misal depannya 2, maka belakangnya 4, misal depannya 4, belakangnya 2. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang tengah tidak ada aturan, ya udah sisanya adalah 3 angka diacak. Ada 3, 2, 1. Nah, tinggal dikalikan, maka hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1, 6 kali 2, 12. 12 bilangan yang depannya adalah genap dan belakangnya juga genap. Kemudian kasus yang kedua, awal dan akhir ganjil. Berarti kita bisa mainkan cara yang sama, cuma angka-angka yang akan kita gunakan yang berganti. Berarti di sini bisa angka 1, 3, 5. Di sini juga 1, 3, 5. Berarti karena masih belum ada angka yang kita gunakan, maka di puluhan ribu atau angka paling pertama itu ada 3 kemungkinan. Bisa angka 1, bisa angka 3, bisa angka 5. Kemudian di angka terakhir, karena pasti salah satu dari mereka dipakai 1, maka hanya ada 2 kemungkinan. Nah, seperti itu. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemudian gimana yang tengah? Lagi-lagi tidak ada syarat. Mau dia ganjil genap-genap, bebas. Genap-genap ganjil, karena masih sisa 1 ganjil. Ya berarti sini 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya di sini adalah 36 bilangan. Berarti total bilangan yang kita punya adalah, yang memenuhi syarat adalah 48 bilangan. Nah, seperti itu.
Kemudian ruang sampelnya gimana? Kita punya ruang sampel sama dengan, karena ada 5 faktor atau 5 angka, maka pasti ruang sampelnya adalah 5 faktorial ya. 5 faktorial 120. Jadi peluang A, peluang kejadian yang diharapkan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan per ruang sampel. Sehingga jadi 48 per 120 dibagi 12 sama dengan dibagi 12 sama dengan 4/10 dibagi 2 sama dengan 2/5. Nah, berarti jawabannya adalah delta. Diketahui, nomor 10 ya, diketahui bahwa titik PQ dan RS adalah dua buah titik pada kurva yang garis singgungnya sejajar sumbu X. Nah, ini kata kuncinya sudah disebutkan. Garis singgungnya sejajar sumbu X. Berarti, misal ya, ini kita punya kurva, ya, kita punya kurva seperti ini. Nah, yang garis singgungnya sejajar sumbu X adalah yang ada di maksimum ataupun di minimum. Nah, ini gradiennya adalah 0. Gradiennya adalah 0. Nah, seperti itu. Padahal gradien itu adalah selisih Y per selisih X. Kalau dua titik itu saling berdekatan, maka bisa kita sebut sebagai laju perubahan Y terhadap laju perubahan X. Maka ini kita tahu, ini sama aja F aksen X atau Y aksen atau F aksen X. Berarti kita selalu berpikir kalau ngomongin gradien itu adalah laju perubahannya sama aja dengan turunan. Nah, gitu. Jadi kuncinya di sini ya, kepikiran gradien adalah turunan, gradien adalah turunan. Nah, seperti itu. Berarti di sini kita tinggal Y aksen sama dengan 0. Turunan adalah gradien. Gradiennya 0 dari sini tadi. Kalau dia sejajar sumbu X, maka kemiringannya 0 karena tidak ada perubahan Y-nya. Ya, delta Y-nya pasti 0 kalau sejajar sumbu X. Maka kita dapatkan Y-nya kan udah tahu ya, berarti langsung aja 6X min 3X kuadrat sama dengan 0. Kita bagi 3, berarti 2X min X kuadrat sama dengan 0, maka kita dapatkan X dikalikan 2 min X sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Oke. Seperti ini. Berarti di sini ini kita sebut sebagai P sama R-nya ya. Berarti P-nya sama dengan 0, R sama dengan 2. Kak, boleh dibalik? Boleh. Nah, maka di sini nanti yang pertanyaannya adalah P plus Q plus R plus S. Misal pengurangan kita nggak akan bisa tahu, kecuali diketahui P-nya kurang dari R atau R-nya kurang dari P. Nah, kalau X-nya 0, maka Q-nya berapa? Nah, kalau X sama dengan 0, maka Q sama dengan, tinggal substitusikan ke Y ya, karena Q-nya itu Y, berarti di sini jadi 3 kali 0 kuadrat min 0 pangkat 3, berarti Q-nya adalah 0. Nah, misal X-nya adalah 2, maka S-nya berapa?
S sama dengan 3 kali 2 kuadrat min 2 pangkat 3. 12 dikurangi 8, maka S sama dengan 4. Nah, maka didapatkan bahwa P plus Q plus R plus S sama dengan 0 plus 0 plus 2 plus 4 sama dengan 6. Jawabannya adalah E. Nah, seperti ini. Diketahui. Bla 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 bla. Nah, kayak gini kita bisa misalin, teman-teman. Kenapa ini dimisalkan? Biar sederhana aja. Ini kan berulang terus. Jadi akar A plus 2, akar A plus 2, akar A plus 2. Ini typo ya. Harusnya nggak ada ini ya. Jadi kira-kira harusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kebablasan itu. A plus 2 akar titik-titik. Nah, ini kita bisa misalin X. Kalau kita misalkan itu X, maka kita akan dapatkan akar 6 plus 2X. Nah, kan tinggal seperti ini aja. Tinggal sampai sini. Sama dengan 4. Berarti jelas tinggal dikuadratkan 6 plus 2X sama dengan 16. 2X sama dengan 10, maka X sama dengan 5. Nah, disubstitusikan ke sana. Berarti kita punya akar A plus 2 akar A plus 2 akar A plus 2 akar titik-titik itu adalah 5. Lagi kita coba kuadratkan. Kalau dikuadratkan maka jadi A plus 2 dikalikan akar A plus 2 akar A plus 2 akar titik-titik sama dengan 25. Nah, kita bisa perhatikan di sini akar A plus 2, akar A plus 2, akar A plus 2 itu sampai tak hingga. Di sini ternyata juga sampai tak hingga. Karena nilainya itu sampai sama-sama tak hingga, maka di sini juga bernilai sama dengan 5. Nah, sama dengan ini. Sama-sama sampai tak hingga. Sehingga A plus 2 kali 5 sama dengan 25. Maka A sama dengan 15. Nah, hanya 15. Kemudian B log A plus 1, B log A plus 1 sama dengan 2, maka B log 16 sama dengan 2. Karena B adalah basis logaritma, maka harus positif, maka B-nya haruslah 4. Ya, karena 16 sama dengan B pangkat 2. Tapi B-nya harusnya bisa plus minus 4, tapi karena B-nya harus positif, basis dari logaritma, maka B-nya pasti 4. Sehingga A min B sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Maka jawabannya adalah A. Jika suatu persegi setiap sisinya mengalami perubahan, dalam cm per
sekon. Berarti laju perubahan itu selalu turunan. Ada kata laju perubahan, itu kita selalu berpikir turunan, karena pasti besaran turunan, bukan besaran pokok lagi. Ya, berarti laju perubahan panjang berarti ds sisi per dt per waktu. Nah, gitu. ds per dt adalah 6 cm per sekon. Maka laju perubahan yang ditanyakan laju perubahan luas, berarti yang ditanyakan adalah dl per ds sama dengan berapa. Nah, seperti itu. Laju perubahan luasnya berapa? Nah, ini dikhususin lagi saat volumenya, luasnya, jadi dikhususin saat luasnya adalah 36 cm per segi. Nah, sekarang kita akan bermain. Kita harus tahu dulu rumus luas persegi ya, bahwa luas persegi adalah S pangkat 2. Berarti kita bisa cari laju perubahan luas terhadap laju perubahan sisinya atau dl per ds. Oh, maaf, berarti ini yang ditanyakan bukan dl per ds, langsung ketemu dong. Yang ditanyakan laju perubahan luas yang ini saat luas, per sekon ya, ini dilihat dari jawabannya. Berarti dl per dt yang ditanyakan. Nah, dl per ds sama dengan S turunan dari ini, turunan terhadap S. Biasanya kan dy per dx yang diturunkan x, karena dl per ds yang diturunin S-nya. Berarti jadi 2S. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan adalah dl per dt. Berarti kita bisa cari dl per ds, aturan rantai ya, di sini saya kasih aturan rantai. Nah, dl per ds dikalikan ds per dt. Nah, sama aja ya. Nanti kan kalau ds-nya dicoret, ds-nya coret jadi dl per dt. Jadi itu satu persamaan. Nah, dl per ds-nya adalah 2s. Oh, kok di sini? Ini kan ditanyakan dl per dt sama dengan 2s dikalikan dt. ds per dt kan udah tahu 6. Nah, 6 cm per sekon. Lah, kita akan cari S-nya. S-nya dari mana? Nah, ini saat luasnya ini berarti S-nya adalah 6 cm. Nah, berarti dl per dt adalah 2 kali S-nya 6 cm dikalikan 6 cm per sekon. Berarti jadi 2 kali 6 kali 6, 72 cm persegi per sekon. Berarti jawabannya adalah delta. Seperti itu. Kita akan masuk ke nomor 13. Kita suruh nyari jumlah seluruh elemen. Jumlah seluruh elemen itu artinya ini ditambahin semua. Ya. Misal jumlah seluruh elemen matrik A. Nah, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 8. Nah, misal kayak gitu. Misal yang ditanyakan di sini adalah jumlah seluruh elemen A. Masalahnya yang ditanyakan adalah A dipangkatkan 2022.
Nah, gimana kalau kita punya soal A pangkat 2022 kayak gitu? Ya, tidak ada cara lain selain kita mencari polanya. Kita coba cari polanya A kuadrat. A kuadrat artinya A dikalikan A. 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dikalikan dengan 1, 2, 3 sama 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ingat, mengalihkan matrik baris dikali kolom atau tidur berdiri. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 kali 1 tambah 0, 0, 0 berarti 1. Ini 1 kali 2 tambah 2 kali 1, 4. 4 tambah 0, 4. 1 kali 3, 3 tambah 0 tambah 3, 6. 0, 1, 0. 0 kali 1, 0 semua. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, jadi seperti ini ternyata. Ini adalah A kuadrat. Kita cek A pangkat 3. A pangkat 3 adalah A kuadrat. Ya. 1, 4, 6. Itu A kuadrat dikalikan A. 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikalikan dengan 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, di sini kita akan kalikan lagi baris kali kolom. Nah, seperti 1, 2 tambah 4, 6. 3 tambah 0 tambah 6, 9. Ini tetap 0, 1, 0. Di sini 0, 0, 1. Nah, ternyata seperti ini. Ternyata kita lihat aja yang berubah itu cuma ada di bagian baris pertama. Yang berubah itu cuma di sini sama di sini. Nah, ini di sini berubah. Kita tinggal mencari. Ini tuh ternyata 2 kali 2 di sini, 3 kali 2. Ini 2 kali 3, ini 3 kali 3. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan nanti A pangkat N akan kita dapatkan 1, di sini 2N, di sini 3N, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, jadi kayak gini. Sehingga A pangkat 2022 itu sama dengan 1 plus 2 kali 2022 kok plus di sini. Di sini 3 kali 2022, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sehingga jumlah seluruh elemen adalah ini 2 kali 2022, ini 3 kali 2022, berarti ada 5 kali 2022. 5 kali 2022 adalah 5 dikali 2022 ditambah, ini satunya ada 3. Berarti 10.110 ditambah 3 sama dengan 10.113. Berarti jawabannya adalah delta. Nah, seperti itu. Nah, kita cek. Ngomongin naik turun,
kurva naik, kurva turun, paling enak kita pakai gradien. Nah, ingat. Kenapa pakai gradien? Karena kalau kurva naik, itu gradiennya mesti positif. Nah, kurva naik ini gradiennya positif, M lebih dari 0. Kurva naik lagi gradiennya positif, M lebih dari 0. Tapi kalau ada kurva turun, nah seperti ini. Kurva turun, gradien garis singgungnya mesti negatif, M kurang dari 0. Nah, kayak gitu. Berarti naik, kurva naik itu saat, ingat tadi ya, gradien adalah turunan. Gradien adalah turunan. Sedangkan kurva turun itu saat f aksen X kurang dari 0. Gradien adalah turunan. Aplikasi turunan itu cuma ngomongin gradien kok. Oke, kita tinggal cek di sini turunannya. F aksen X kita ubah ke dalam sama dengan 0. Untuk apa? Mencari batas. Mencari ekstrimnya. Atau stasionernya. Atau batasnya. Batas kurva naik turun itu mesti melewati 0 dulu. Misal naik terus mau turun, nah mesti ada di mana mendatarnya. Turun terus naik, nah mesti ada mendatarnya. Nah itu batasannya yang akan kita cari. Kita tahu fx sama dengan x kuadrat min x plus 2. Maka f aksen X, oh ini pangkat 1/3 ya. Nah, f aksen X adalah 1/3 dikali X kuadrat min X plus 2 pangkat min 2/3. Jangan lupa dikalikan turunan yang di dalam, yang dipangkatkan. Nah, berarti 2X min 1. Sehingga kita dapatkan f aksen X sama dengan 2X min 1/3 akar pangkat 3 dari X kuadrat min X plus 2 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Kita akan sama dengankan 0. Ya, ini kita udah tahu ininya, kita akan sama dengankan 0. 2x min 1 per apapun sama dengan 0, maka pembilangnya harus 0, maka penyebut di sini kita nggak perlu bicarakan. Berarti 2x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan setengah. Berarti batasnya hanya ini ternyata. Berarti yang menjadi stasioner cuma X sama dengan setengah. Berarti kita bisa cek di sini. Kalau kita punya X sama dengan setengah. Nah, di kanannya ini kan positif. Di sini juga positif. Nah, positif dibagi positif jadinya apa? Kan gitu. Positif dibagi positif pasti positif. Maka di sini, oh ini pangkat 2 ya. Tapi nggak mengaruhi, aman. Nah, positif di sini negatif. Nah, karena negatif berarti di sini kurvanya adalah turun. Di sini naik. Nah, berarti kapan turun? Turun saat X kurang dari setengah. Nah, berarti jawaban nomor 2 benar. Dan naik
untuk lebih besar sama dengan atau X lebih besar dari setengah. Nah, berarti jawaban 1 benar. Kalau 1 benar, pasti 3 benar ya. Mempunyai nilai minimum, iya. Ini kan turun. Terus ini naik. Antara turun, kemudian naik, pasti di sini adalah nilai minimum. Nah, pertanyaannya apakah punya nilai maksimum? Tidak, karena dia cuma ekstrim di satu tempat, yaitu di X sama dengan setengah. Dan dia minimum. Ini minimum, karena habis turun terus naik. Berarti di sini tidak punya nilai maksimum. Tidak. Ya, karena tidak punya nilai maksimum, berarti 4 salah. Jika himpunan penyelesaian pertidaksamaan itu adalah AB atau CD, nah, artinya ini akan saya pecah dulu. AB irisan union CD itu kalau dalam penulisan umum ya sama aja kayak gini, A kurang dari X kurang dari B atau C kurang dari X kurang dari D. Nah, jadi seperti itu. Sama aja dengan A kurang dari C. Oke, kita akan bermain di sini ya. Kita tahu bahwa jika mutlak, ingat, jika kita punya mutlak X kurang dari A, maka akan ada 2 kemungkinan. X-nya lebih besar dari min A, atau, dan, kalau kurang dari dan ya, X kurang dari A. Atau bisa ditulis langsung X kurang dari A lebih dari min A. Ini juga boleh. Berarti di sini kita dapatkan 1/X min 4 kurang dari 6 lebih dari min 6. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah 4. Untuk menghilangkan di tengah itu biar tidak ada min 4. Ditambah 4. Kalau ditambah 4 jadi min 2 1/X kurang dari 6. Berapa ini? Tambah 4, 10. Nah, sehingga didapatkan bahwa dibalik ya. Ini ingat, X tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena dia penyebut. Ini tinggal dibalik berarti. Sehingga X, ingat kalau dibalik, ya, di sini dibalik 1/, ya, jadi 1/, min 2, di sini 1/10. Karena ini negatif sama positif. Tapi kalau misal positif semua, tandanya dibalik juga ya. Misal 2 kurang dari 1/X kurang dari 10, kalau sama-sama positif, nanti jadi tandanya dibalik. Jadi kayak gini. Tapi kalau dia salah satunya negatif, aman. Ya negatif tetap aja. Nah, jadi seperti ini. Tapi ingat ini tadi. X-nya kan nggak boleh sama dengan 0. Berarti kalau digambarkan jadi seperti ini, di sini min setengah, di sini 1/10, di sini 0, ini nggak masuk.
Nah, jadi kayak gini. Jadi stop ke 0 dulu, berarti min setengah kurang dari X kurang dari 0, atau 0 kurang dari X kurang dari 10. Sehingga ini A, ini B, ini C, ini D. Ya. A-nya adalah min setengah, B-nya 0, A sama dengan min setengah, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 1/10. Nah, seperti ini. Sehingga A adalah bilangan negatif, ya benar. Benar ya. B sama dengan C lagi-lagi benar. Kalau 1 dan 1 benar, 3 pasti benar, sudah. Tidak perlu kita buktikan. Atau bisa dihitung nih, A ditambah 5D. 5D kan jadi 5/10. 5/10 sama dengan setengah juga. Nah, min setengah ditambah setengah 0 ya. Berarti 3 benar, tinggal buktiin 4. A plus B plus C plus D. Kita cek. A plus B plus C plus D sama dengan min setengah ditambah 1/10. Min 5/10 plus 1/10. Ya, benar ya. Jawabannya adalah min 4/10, yaitu min 2/5. Berarti ini E jawabannya di sini. Sukses selalu untuk ujian mandiri maupun SIMAK UI ke depannya. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam.